Haleluya, selamat pagi, shalom bagi saudara semuanya. Puji Tuhan, pagi ini kita bersyukur kalau kita boleh kembali beribadah di dalam rumah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita boleh rumah Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kita bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, ini semua bukan karena kuat kami Tuhan, ini semua karena kebaikan Tuhan. Tentu pagi ini Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, kami menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kuduskan hidup kami sehingga kami berlayan menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita membaca ayat gabungan kita minggu ini. Saya undang untuk sedang dua berdiri. Kita membaca ayat kita dengan Filipi 4 ayat yang ke-6. Mari setelah hitungan yang ketiga kita mau membaca bersama-sama. 2, 3. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang nama Tuhan juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita mau mendekatkan diri di hadapan-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami menyembah Tuhan.
mengagungkan Engkau Tuhan. Pujian nama Tuhan, pagi ini kami mau bersuka cita, kami menyenangkan hati Engkau Tuhan. Pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan kembali bersaudara. Haleluya. Pagi ini dalam bersuka cita kita memuji memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Haleluya. Ku diberi kuasa.
menyempurnakan persembahan kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan dan berkat yang tidak pernah habis. Dan sekarang kami telah menyerahkan persembahan bagi-Mu ya Tuhan, kalau kami berdoa. Inilah doa kami ya Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sekali. Amin. Kuberikan hati. Terlepas
Tuhan. Puji Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus. Ibu Sakti mari saja maju depan berdoa firman Tuhan. Inilah yang menjadi pengakuan kami Tuhan, bahwa sesungguhnya kami perlu Engkau, karena kami tidak mampu berjalan sendiri, kami tidak mampu Tuhan hidup tanpa Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami juga datang kepada Engkau, karena kami rindu bertemu dengan Engkau, kami rindu memuji, memuliakan nama-Mu, kami rindu mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Pakailah hamba-Mu Tuhan yang pada pagi hari ini sudah Engkau persiapkan untuk mengabulkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang berkata-kata melalui bibir mulut hamba-Mu, sehingga setiap firman-Mu yang disampaikan Tuhan benar-benar berasal dari Engkau sendiri. Dan kami semua sidang-Mu yang ada pada saat ini boleh menerima firman-Mu Tuhan, boleh masuk dan tinggal di dalam setiap kehidupan kami, sehingga firman-Mu boleh membangun iman kepercayaan kami kepadamu. Iman-Mu boleh menguatkan kami, iman-Mu Tuhan boleh melindungi, boleh menjadi perisai di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan seluruh sidang-Mu yang ada pada saat hari ini Tuhan. Kami menyediakan hati dan pikiran kami untuk menerima sebagian firman-Mu. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan saudara. Kita sudah memuji Tuhan. Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita. Itu kita mohon, berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu, dan kami siap untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Puji Tuhan. Untuk itu saudara, mari kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Kita baca ayat hafalan kita tadi, Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Saya baca. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Saudara, Rasul Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Aku mempunyai keyakinan yang kuat. Aku mempunyai keyakinan yang tidak akan digeserkan dengan apa, yaitu bahwa Injil, firman Allah, kebenaran Allah, itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Puji Tuhan. Firman Allah adalah kuasa Tuhan, bukan saja untuk menyelamatkan kita dari neraka, kematian yang kekal, kematian yang sangat mengerikan itu, tetapi firman Allah adalah juga kekuatan Allah yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Firman Allah ada kekuatan untuk menolong kita dalam segala kesukaran, kesulitan, problem apapun, pencobaan apapun.
Jadi firman Allah mempunyai kekuatan dalam segala perkara. Apapun yang menjadi masalah dalam hidup kita, firman Allah adalah kuasa Tuhan sekali lagi yang menyelamatkan kita. Sebab itu saudara, yang perlu bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mendengar firman Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan itu adalah kuasa Allah. Kita perlu mendengar firman Allah, mempercayai firman Allah, mengimani kebenaran firman Allah, dan melakukannya. Kita melakukan, kita mentaati apa yang firman Allah katakan, apa yang firman Allah perintahkan kepada kita. Nah saudara, Rasul Paulus di dalam ayat yang kita baca, dia digerakkan oleh Roh Kudus untuk mengatakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 tadi. Sekali lagi kalau saya boleh bacakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Rasul Paulus digerakkan berbicara mengenai tentang kekhawatiran, dan digerakkan oleh Roh Kudus untuk mengatakan kepada jemaat yang ada di Filipi supaya mereka janganlah khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berbicara tentang khawatir, memang khawatir itu sepertinya ringan, tapi sebenarnya berat, saudara. Saudara, setiap orang kalau dia khawatir, begitu dia bangun tidur saja, pikirannya itu sudah mulai khawatir. Pikirannya sudah mulai khawatir. Khawatir tentang bagaimana karirnya, apakah bisa berjalan dengan baik, banyak tantangan. Bagaimana dengan kedudukannya, tantangan begitu banyak. Bagaimana dengan pekerjaannya. Sekali lagi, mengalami banyak tantangan, banyak saingan yang bekerja khawatir. Bagaimana kalau di PHK? Dia mempunyai satu tanggung jawab yang besar, bukan saja untuk hidupnya, tapi juga untuk keluarganya. Jadi dia khawatir, bagaimana dengan keluarganya? Nah saudara, rasa khawatir itu bisa menjalar kemana-mana. Itu khawatir, saudara, bisa menjalar kemana-mana. Nah, apalagi buat saudara dan saya sekarang ini, memang kita tahu bahwa sesuai dengan firman Allah, kita sudah hidup di akhir dari akhir zaman. Kita menunggu kedatangan Yesus meskipun kita tidak tahu kapan dia akan datang. Tapi melalui firman Tuhan saja patokannya kita tahu, melalui tanda-tanda yang terjadi bahwa kedatangan Yesus itu semakin dekat. Tidak ada yang tahu. Yang penting buat saudara dan saya, kita mesti berjaga-jaga, mesti bersiap-siap. Firman Allah sudah banyak memberikan peringatan supaya kita waspada, supaya kita berjaga-jaga.
penting bagaimana kita menjaga keselamatan kita. Itu ayat ke-12. Kerjakan keselamatan, jaga, rawat dengan takut dan gentar. Caranya ada satu. Kita melakukan dan mentaati apa kata firman Tuhan. Apalagi sekarang ini kita hidup di dunia yang dilanda dengan virus corona COVID-19. Nah, saudara, boleh dikatakan semua negara di dunia ini sekarang sudah mengalami, sedang berusaha untuk mengatasi. Pertama begitu ketakutan sekali karena yang terkena tidak lama mati, tidak lama mati, tidak lama mati. Boleh diusahakan bagaimana cara mengatasinya. Apa sekarang ini? Ya, salah satu dengan vaksin. Nah, saudara, yang sedang digalakkan itu hanya untuk mencegah supaya kita mempunyai daya tahan untuk tubuh kita. Ya, karena COVID-19 ini, saudara. Ya, jadi boleh dikatakan sekarang ini semua orang tidak ada yang luput dari serangan rasa khawatir ini. Meskipun dia mempunyai karya yang baik, pekerjaan yang baik, kedudukan yang sedang menanjak, bahkan mungkin dia mempunyai kekayaan yang cukup, tapi tidak ada seorang pun yang luput dari perasaan khawatir. Tidak ada yang luput dari perasaan khawatir. Tapi buat saudara dan saya kita bersyukur. Sekali lagi kita patut bersyukur. Sebab sebagai anak Tuhan kita harus mempunyai iman. Iman itu yang mengalahkan segala perkara yang ada di dalam dunia ini. Dalam surat Yohanes, kita lebih daripada pemenang. Kita bisa mengalahkan dunia ini. Dengan apa? Dengan iman kita. Dan kita tahu iman itu datang dari mendengar firman Kristus. Jadi mendengar firman Allah itu sangat penting, saudara. Memang kita bisa baca, tapi mendengar sangat penting. Firman Kristus. Dari firman itu kita bisa mendapatkan iman yang kokoh dan iman yang kuat. Seperti saya katakan tadi, kita perlu mendengar firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup dan penuh dengan kuasa. Firman Allah itu adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan kita. Kita harus imani dan kita lakukan. Nah, di tengah-tengah kekhawatiran, ya, melalui firman-Nya, secara kita diingatkan, kita perlu iman yang kuat. Sekali lagi, sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki iman. Dan melalui firman-Nya, Tuhan memberi solusi. Tuhan memberi jalan keluar kepada anak-anak Tuhan yang kuat. Anak Tuhan masih bisa kuat melalui firman Tuhan. Sekali lagi, Tuhan memberi solusi, Tuhan memberi jalan keluar.
bagaimana kita mengatasi rasa khawatir itu. Rasa khawatir kalau tidak bisa segera diatasi, membuat iman kita lemah, membuat kita bisa semakin jauh dari Tuhan. Nah, sebab itu kembali kita kepada ayat pokok kita tadi dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Ya, dikatakan, nyatakanlah dalam semua keinginanmu kepada Tuhan. Ya, salah satu keinginan adalah mengatasi perasaan khawatir ini, sekali lagi yang sangat berbahaya. Saya ulangi lagi, nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonanmu dalam ucapan syukur. Ayat ini saya bagikan dua, bagaimana kita bisa mengatasi rasa khawatir itu. Yaitu yang pertama, nyatakan keinginanmu mengatasi rasa khawatir dan sebagainya dalam doa. Tapi doa itu sangat penting. Yang kedua, mengatasi keinginanmu rasa khawatirmu itu dengan permohonan dalam ucapan syukur. Permohonan dalam ucapan syukur. Sekali lagi ada dua, dalam doa dan dalam permohonan dengan ucapan syukur. Itu solusi dari firman Allah dalam pasal 4 ayat 6 surat Filipi tadi. Dalam doa. Jadi doa itu sangat penting. Ya, sering kita dengar doa itu nafas hidup orang percaya. Melalui doa itu kita berhubungan dengan Tuhan. Timbal balik arah komunikasi kita dengan Tuhan. Ya. Melalui doa kita bisa menceritakan apa masalah kita, keinginan kita, persoalan kita. Kita minta kepada Tuhan. Jadi doa itu seperti satu permintaan kepada Tuhan. Kita minta melalui doa. Yesus sendiri berkata dalam Matius 7 ayat 7, minta maka kepadamu akan diberi. Kita minta kepada Tuhan melalui doa kita. Minta maka kepadamu akan diberi. Cari maka kamu akan mendapat. Ketuk pintu maka pintu akan dibukakan bagi. Tapi minta itu bukan hanya sekali. Dalam bahasa aslinya, minta itu artinya bukan cuma sekali kita minta, tapi minta itu terus menerus. Kita minta belum diberi, jangan putus asa, minta lagi. Belum diberi, minta lagi. Jangan cuma sekali minta, tidak diberi, dan sudah. Iman itu penuh dengan tantangan. Minta terus menerus sampai kamu diberi. Demikian juga cari terus menerus sampai kamu mendapat. Demikian juga menutup pintu, bukan hanya sekali. Ditunggu udah pergi. Kata orang kan di dalam itu lagi tidur barangkali atau enggak dengar. Kita tetap lagi. Jadi minta sampai kamu mendapat. Cari sampai kamu minta sampai kamu diberi. Cari sampai kamu mendapat. Ketuk sampai pintu dibukakan. Puji Tuhan. Haleluya.
dirasuk setan. Tentu dia sudah berusaha. Seorang ibu memelihara anak perempuan yang dirasuk setan menderita. Lalu sudah segala usaha berapa lama sampai akhirnya dia mendengar tentang Yesus. Dia datang kepada Yesus. Cara dia baca itu Matius 15 ayat 20 sampai 21 sampai 28. Dia datang kepada Yesus. Dia tersungkur. Tuhan, tolong, anak saya sakit, dirasuk setan. Yesus diam saja. Dia terus ikuti Yesus. Ada kesempatan dia bilang lagi, Yesus tolong, anak saya dirasuk setan. Murid-murid yang haramnya berkata, guru suruh perempuan itu pergi. Dia sangat mengganggu. Seharusnya murid-murid Tuhan ini harus memberi dorongan kepada perempuan, jangan putus asa. Terus minta. Tapi mendengar itu, perempuan itu bukan lemah. Dia tetap mengikuti Yesus. Dia minta lagi, guru tolong anak saya dirasuk setan. Tapi Yesus menjawab, saya diutus bukan untuk orang lain, saya hanya untuk orang Israel, domba-domba Israel. Sepertinya ditolak. Apa Yesus menolak? Tidak, saudara. Setiap yang datang kepada Yesus, tidak ada yang dibuang. Pasti mereka pulang dengan mendapatkan kelepasan, kesembuhan, pertolongan, kekuatan. Seperti itulah perempuan ini tetap. Guru tolong anak saya. Sampai Yesus berkata, tidak patut diambil roti untuk anak diberikan kepada anjing. Anggap seperti anjing, sepertinya sangat direndahkan, dihina. Tapi perempuan ini tidak putus asa. Dia tetap minta kepada Tuhan. Benar, tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Kita dengar kata Yesus, hei perempuan besar hati, pulang, anakmu sudah sembuh. Begitu. Jadi terus menerus. Berdoa itu bukan sekali. Bahkan setiap waktu kita ada kesempatan, kita berdoa berhubungan kepada Tuhan. Dalam doa kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan sebagainya. Apalagi di hari-hari kita perlu banyak berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhan. Ada satu tentang doa. Coba kalau saudara baca di dalam Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima ayat 17 sampai 18. Di sana dikatakan demikian. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Katakan, Elia itu manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Nah, di sini kita melihat, dia seperti saudara dan kita manusia biasa. Tapi kalau ia berdoa, dikatakan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dari bumi, menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Satu contoh tentang doa. Katakan, Elia itu manusia biasa, tapi dia bisa dipakai Tuhan
melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Dikatakan tadi, dia sungguh-sungguh berdoa. Jadi doa itu perlu dilatih, saudara, supaya setiap kali kita berdoa bukan hanya asal berdoa, tapi kita sungguh-sungguh berdoa. Ada kuasa yang luar biasa di dalam doa itu. Apalagi dikatakan dengan sungguh-sungguh, dengan iman, tidak ada keraguan. Bagi Allah mengenal siapa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya percaya itu. Bagi ini, dia berdoa, minta supaya hujan jangan turun. Tuhan kabulkan, saudara. Hujan tidak turun selama 3,5 tahun, sehingga terjadi bela kelaparan. Karena hujan tidak turun, saudara. Dan semua terkena dampaknya karena hujan tidak turun itu. Kelaparan. Elia juga terkena dampaknya. Tapi apa Elia khawatir? Tidak, saudara. Dia percaya kepada Tuhan. Apalagi doanya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Karena dia mencintai bangsanya. Jangan sampai mereka binasa karena meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Saudara, karena cintanya. Kita juga berdoa juga untuk, bukan untuk kita pribadi, keluarga kita, tapi juga untuk ya saudara-saudara kita sebangsa, setanah air kita ini yang begitu banyak, saudara, yang belum percaya kepada Tuhan. Apa yang akan mereka alami? Ingat mereka dalam doa, saudara. Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada, supaya menjadi berkat, menjadi garam dunia, menjadi terang dunia, atau menjadi surat Kristus yang terbuka, yang melalui perbuatan, perkataan, menjadi berkat, saudara. Ini tidak sedikit tantangan. Apa? Dia khawatir? Tidak. Kita tahu Tuhan pelihara. Ini Elia. Setiap pagi dan sore burung gagak datang membawakan daging dan roti. Burung gagak itu terkenal burung yang rakus, egois. Kemarin mereka rebutan, makan. Peduli itu teman. Jadi ini kalau kita renungkan, ya, ada satu teguran, satu peringatan bagi kita. Bukan itu bayangkan orang kafir. Orang kafir dan tidak bisa dipakai Tuhan. Bagaimana kita anak Tuhan? Kalau kita telusuri, kita renungkan, pelihara. Setiap pagi, sore, minumnya diambil dari sungai kering. Di satu waktu, sungai kering itu menjadi kering. Karena tidak turun hujan. Apa Tuhan perintahkan Elia, pergi ke sana. Aku sudah siapkan di sana seorang janda untuk memelihara kamu. Wah, ceritanya saja ini menarik, saudara, kalau kita telusuri. Tapi Elia dia taat. Disuruh pergi ke sana. Janda. Kenapa tidak dikatakan orang yang kaya, yang punya gudang makanan yang besar? Dikatakan janda, dia tahu janda itu pasti miskin. Tapi dia pergi patuh, taat. Dia pergi. Itu dia dekat sahabat, itu kebetulan dia menjadi seorang perempuan. Itu janda yang akan memeliharakan. Sementara memelihara laki. Dia berkata, tolong berikan aku minum.
perempuan itu pergi. Tapi belum dia pergi, tunggu, buatkan aku sepotong roti kecil bunda, aku lapar. Lalu perempuan itu berkata, Tuhan lihat saya memungut kayu api 2-3 potong. Aku akan pulang membuat roti untuk aku dan anakku. Sesudah itu aku menunggu kematian. Kakek dia berkata, buatkan aku dulu. Sesudah itu buat untuk kamu. Tepung tidak akan habis, minyak tidak akan berkurang sampai Tuhan menurunkan hujan. Ini satu tantangan buat jaga itu. Ini tepung terakhir, minyak terakhir untuk dia makan dengan anaknya menunggu kematian. Tapi mendengar firman Tuhan, perintah Tuhan yang disampaikan, perempuan seperti diuji habis-habisan. Dia percaya akan firman Tuhan yang disampaikan lewat Elia atau tidak? Tapi puji Tuhan, perempuan ini percaya. Dia buat untuk Elia lebih dahulu. Dan firman Tuhan selalu digenapi. Dia lihat tepung itu diambil masih ada, minyak diambil masih ada. Nanti buat lagi tepung diambil masih ada, minyak masih ada. Tuhan pelihara saudara. Puji Tuhan. Dan ketika Elia berdoa dikatakan lagi untuk minta supaya Tuhan kirim hujan. Tidak ada cerita tentang api, tapi saya tidak ceritakan. Dia berdoa minta api turun dari langit. Malam itu 850 nabi Baal dan Asyioleh. Hanya dalam beberapa menit sampai 1 menit dia bangun mezbah yang rusak, dia perbaiki, dia susun kayu, dia potong korban persembahan, masih diisikan air. Dia yang berdoa. Saudara bisa baca, berapa lama saya baca ya. Langsung aku turun dari langit. Doa itu. Tapi ketika dia berdoa minta hujan turun, tidak cuma sekali. Dia berdoa, Tuhan sekarang kirim hujan. Tidak ada tanda-tanda. Tapi dia tidak putus asa, dia berdoa lagi. Dia suruh hambanya dia, ada tanda-tanda. Hujan turun, tidak ada. Sampai 7 kali. Dan pada ke-7 kalinya hambanya itu, wah, saya lihat ada awan sebesar telapak tangan. Wah, telapak tangan itu punya 5 jari. Ya, kalau di Alkitab Efesus 4:5 itu dicatatkan ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada guru. Sebesar telapak tangan. Tapi tanda yang kecil saja itu sudah cukup bagi Elia. Tuhan sudah jawab. Segera dia perintahkan itu, paham, cepat pulang, hujan akan segera turun. Ada belum sebesar telapak tangan. Saya tahu persis. Dalam waktu singkat, awan sebesar telapak tangan kemudian langit menjadi hitam. Berarti akan turun hujan yang lebat. Yang naik kereta masih kena hujan. Tapi yang luar biasa, Elia. Kita lihat Elia ini jalan, tapi seperti lari. Dia bisa mendahului kereta Raja Ahab. Mujizat kalau Tuhan bekerja itu luar biasa. Nah, jawaban doa itu mutlak dari Tuhan. Tapi jangan lupa, harus juga ada usaha dari kita. Kita harus berusaha, berdoa dengan sungguh-sungguh. Apalagi kalau kita percaya sama Tuhan, mengasihi Tuhan,
Anda mengasihi Tuhan itu mentaati perintah Tuhan. Yohanes 4:15. Jika kamu mengasihi aku, kau seribu kali percaya cinta Yesus tapi tidak mematuhi perintah Tuhan. Kasih kita itu belum secara belum mutlak. Agar firman Tuhan itu kebenaran, tidak pernah merugikan, dan firman Tuhan itu tidak berat. Emang tantangannya seperti jaga-jaga beribu, baru dapat tabur dulu baru Tuhan. Ada yang tabur, tidak menabur, tidak menuai. Itu firman Tuhan akan keliru kalau kita renungkan betul. Itu kan saya pasti cara berat. Ya harus ada usaha dari kita. Kita berdoa dan berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada berkat yang luar biasa saja. Lalu yang kedua, nyatakan keinginanmu di dalam permohonan dalam ucapan syukur. Permohonan dalam ucapan syukur. Ya, jadi kita menaikkan permohonan dengan ucapan syukur. Mengucap syukur itu berarti kita berterima kasih kepada semua yang Tuhan sudah lakukan. Tuhan sudah lakukan, Tuhan sudah berikan, akan Tuhan sudah jawab. Otomatis saudara harus mengucap syukur. Jadi mengucap syukur itu merupakan perintah Tuhan. 1 Tesalonika 5:18. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, itu kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Apalagi kita berdoa sudah dijawab, sudah diberi, Tuhan sudah melakukan pertolongan, bahkan mungkin mujizat. Ya, jadi mengucap syukur itu berkata wajib, ya, merupakan perintah Tuhan sudah. Saudara baca dalam Lukas pasal 17 tentang 10 orang sakit kusta. Yesus tiba di satu desa, lalu datang 10 orang sakit kusta. Mereka berteriak-teriak, Tuhan kasihani kami. Lalu Tuhan segera berkata kepada orang sakit, 10 orang sakit kusta itu, menyuruh mereka supaya pergi ke kota, tunjukkan dirimu kepada imam. Dan masih punya sakit kusta, tidak boleh juga. Tapi itu perintah Tuhan. Pergi kamu, tunjukkan dirimu kepada imam. Mereka taat. Mereka pergi. Nah, di dalam perjalanan dikatakan, maka sembuhlah mereka, tahirlah mereka. Sembuh sakit kusta, sakitnya hilang. Tapi kalau bilang tahir, kalau bilang tahir itu, orang sakit kusta itu tulang-tulangnya bisa merotol di dalam jadinya terus lalu tangan, lalu lemah. Nah, dikatakan tahirlah mereka. Bukan cuma sembuh, tapi tahir, sempurna, komplit badannya saudara. Apa yang terjadi? Hanya satu orang yang kembali kepada Yesus, tersungkur di bawah kaki Yesus, mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Engkau sudah sembuhkan saya. Nah, melihat itu Yesus kembali. Dia berkata, kalau saudara baca dalam Lukas pasal yang ke-17 itu ayat 17 dan 18, dikatakan demikian. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu dia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan
tadi semuanya telah menjadi tahir, di manakah yang 9 orang itu? Tidak ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, ya, mengucap syukur, selain daripada orang asing ini. 10 yang disembuhkan, tapi hanya 1 yang kembali. Dan ini menyatakan bahwa Tuhan menghendaki agar setiap orang yang ditolong oleh Tuhan, doanya dijawab oleh Tuhan, permintaannya dikabulkan oleh Tuhan, mengucap syukur. Maka kita sudah mengucap syukur kalau saudara sudah ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Mengucap syukur. Nah, untuk mengucap syukur itu penting sekali. Tahu berterima kasih. Dan kalau orang Samaria tadi dia mengucap syukur, maka saudara kita melihat bukan hanya kesembuhan untuk sakitnya yang tidak ada obatnya pada zaman itu, sudah disembuhkan. Dia bukan hanya menerima kesembuhan, tapi coba kita baca, tadi saya baca ayat yang ke-19. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan hanya kesembuhan yang diterima, tapi juga keselamatan untuk jiwanya. Secara keselamatan untuk jiwanya, itu satu hal yang paling penting. Saya katakan itu paling penting, sebab Yesus berkata, kita tahu semua, Yesus berkata, apa untungnya kamu beroleh seluruh dunia ini? Kekayaan, kepandaian, kedudukan, termasuk. Apa untungnya kamu beroleh semua itu kalau jiwamu binasa, kalau kamu tidak sehat? Ayat ini seharusnya tertanam betul dalam hati kita, keselamatan yang merupakan anugerah daripada Allah. Itu merupakan hal yang terpenting untuk saudara dan saya. Semua akan kita tinggal, saudara. Semua. Puji Tuhan. Jadi keselamatan yang merupakan anugerah dari Allah yang diberikan hanya kita lewat percaya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati dan bangkit itu. Lalu yang kedua, permohonan sambil dengan mengucap syukur. Ya, kita mengucap syukur bukan hanya pada saat kita sudah menerima sesuatu dari Tuhan, ya, kita mengucap syukur, ya. Melainkan juga saudara pada saat kita memohon sesuatu kepada Tuhan. Artinya kita memohon, kita belum menerima apa yang kita minta dari Tuhan, tapi kita sudah mengucap syukur dan betul-betul percaya, mempunyai iman. Kita memohon, kita meminta, belum menerima, tapi kita sudah mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Dikatakan Yesus, apa yang kamu minta dan berkata, percayalah, kamu sudah menerimanya. Secara ringan, secara bersyukur. Ini tidak mudah. Kita berdoa, kita yakin, saya sudah terima. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berikan, Engkau sudah tolong, Engkau sudah sembuhkan. Menaikkan permohonan dengan ucapan syukur, mengucap syukur, maka hal itu akan diberikan kepada. Puji Tuhan. Saudara,
Tuhan itu sangat baik. Kita tahu Tuhan kita sangat baik dan patut kita sebagai anak-anak Tuhan selalu mengucap syukur. Cara baca di dalam Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-17, bahkan di sana dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, lalu dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun yang kita lakukan dengan perbuatan, perkataan, mengucap syukur, terima kasih. Apa yang saya perbuat akan berhasil. Apa yang akan saya katakan menjadi berkat. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kepada Bapa. Itu selalu mengucap syukur. Sebab itu saudara, sekali lagi patut kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percaya, Yesus yang satu-satunya memberikan anugerah keselamatan. Dia adalah Allah yang baik. Sebab itu secara mari mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, dalam situasi yang bagaimana dan kondisi yang bagaimana seperti sekarang itu. Sekarang ini jangan lupa kita selalu mengucap syukur. Semua akan berjalan dengan baik. Ya, mengucap syukur tanda kita betul-betul percaya kepada Tuhan. Ya, kita sudah menerima apa yang Tuhan janjikan. Puji Tuhan. Ayat terakhir kalau saya baca dalam Filipi 4 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Tadi khawatir aku dan ini akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita tidak akan khawatir lagi. Jadi kita berdoa dan mengucap syukur. Sepanjang musik sampai di sini. Haleluya. Firman Tuhan adalah kuasa Tuhan. Sekali lagi, bukan saja untuk menyelamatkan kita dari neraka, tapi menyelamatkan dari semua yang kita perlukan dan hidup. Tapi kita percaya, kita lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ajar untuk aku berterima kasih. Mari kita berdoa. Yes.
Tuhan. Hidup kami di dalam tangan-Mu Bapa. Engkau tahu yang terbaik bagi kami masing-masing jemaat-Mu. Bila kami tetap menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan, kobarkan api kuasa-Mu di dalam setiap hati kami, sehingga kami yang lemah tak berdaya dibangkitkan kembali untuk melihat kasih setia-Mu yang tak pernah beranjak dari hidup kami. Bapa, Engkau sangat baik dan teramat bangga di dalam hidup kami. Ajar dan didik kami untuk dipimpin oleh kuasa Roh-Mu Tuhan, sehingga kami tidak salah di dalam langkah dan mengambil keputusan. Tolong kami Tuhan Yesus, pimpin kami Roh Kudus, sehingga di dalam kehidupan ini kami benar-benar bergantung hanya kepada Engkau. Engkau sudah sediakan yang terbaik, karena janji-janji-Mu tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Apa yang telah Kau janjikan akan kami miliki, dan kami akan menikmati segala kebaikan dan kemurahan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh keluarga besar hamba-Mu, berkati setiap jemaat yang hadir di tempat ini, biar makin hari mereka makin setia dan melihat perkenan-Mu ada di dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran Tuhan. Kita akan memberikan kepada Tuhan yang kembali. Mari mengangkat persembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang bersyukur kami Tuhan, kalau kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Dengan firman Tuhan, boleh diberkati, boleh kekuatan bagi kami yang datang pada pagi hari ini. Terus Tuhan akan berikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan yang sucikan, kuduskan hati kami, tangan kami Tuhan, sehingga persembahan kami boleh datang dan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberi persembahan Tuhan dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kuberikan hati. Engkau selalu memberikan solusi jalan keluar apa yang menjadi masalah kesukaran dalam kehidupan kami. Yang pertama, kami datang dan berdoa kepada-Mu. Kedua, kami menaikkan permohonan dan kami mengucap syukur
sudah memberikan apa yang terbaik buat kami, sehingga hidup kami senantiasa menjadi berkat dan nama-Mu lebih dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua yang sudah datang, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam mata pencarian, dalam pendidikan anak-anaknya di sekolah. Tuhan, Engkau berkati sesuai dengan janji firman. Demikian juga yang berbahagia sepanjang minggu ini, Engkau berkati. Tumpangkan tangan atasnya, Engkau berkati sesuai janji firman-Mu. Apa yang menjadi keperluan dan kebutuhannya, Engkau senantiasa memberkati dan mencukupkan. Terima kasih bahkan yang menjadi rencana dan cita-cita. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang saudara-saudaraku yang saya kasih, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Bawalah, terimalah segala berkat, rahmat, damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan dan urapan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai sekarang, besok, akan sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput kami masuk di dalam kemuliaannya yang kekal, langit bumi yang baru, bersama-sama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima berkat Tuhan dan kami sama-sama lanjutkan. Dan kita sama-sama berkata, Amin.